Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin rahmatillahi fil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Sahabat pencinta Al-Qur'an, menjelang kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan, saya ingin berbicara beberapa hal tentang kemudian syubhat seputar amalan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Benarkah doa tersebut tidak boleh diamalkan? Benarkah membacanya ketika kita berbuka puasa adalah perbuatan bid'ah yang tercela? Coba kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, dan dengan rendah hati kita kemudian merujuk kitab para ulama kita, sadar diri bahwa mereka lebih paham dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kemudian saya ingin mengatakan bahwa para ulama dari 4 mazhab, yaitu dari 4 mazhab yang sudah kita kenal, baik itu kemudian Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Para ulama dari 4 mazhab ini kemudian mengatakan bahwa membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu itu adalah sesuatu yang disunahkan. Kita buktikan. Mari kita merujuk yang pertama kepada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi, yang dikatakan kitab ini adalah kitab mausu'i, kitab ensiklopedia dalam mazhab Syafi'i. Kita bisa mendapati di situ dalam bab tentang puasa dikatakan wal mustahabbu ayyaqula inda iftarihi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dan disunahkan bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. 5. Rawa Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shoma thumma aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa kemudian berbuka, beliau membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Begitu juga di mazhab Hambali, kita bisa merujuk kepada kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, yang ini juga dikatakan kitab yang bersifat mausu'i di mazhab Hambali. Kita akan mendapati di situ dikatakan wa yustahabbu ta'jilul iftari wa ta'khirus suhuri. Disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Wa ayaftura ala tamri wa illam yajid fa'alal ma'i. Dan hendaklah orang yang berpuasa itu berbuka dengan kurma. Kalau dia tidak menemukan kurma, hendaklah berbuka dengan air. Wa ayyaqula inda fitrihi, dan hendaklah ketika dia berbuka dia membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kemudian juga di mazhab Hanafi kita bisa merujuk di antaranya kitab Tabyinul Haqa'iq Syarhu Kanzid Daqa'iq karya Al-Imam Az-Zaila'i. Dikatakan di situ wa minas sunnati, dan di antara sunnah dalam ibadah puasa ayyaqula indal iftar, bahwa orang yang berpuasa ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika aftartu.
Begitu juga dalam mazhab Maliki, kita bisa merujuk diantaranya dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani ala Risalat Ibni Abi Zaid Al-Qirwani, karya Syekh Ibni Hunaim, Syekh Ahmad Ibni Hunaim. Dikatakan di kitab tersebut, yaqulu nadban indal fitri Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sunnah bagi orang yang berpuasa ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Au yaqul, atau kemudian dia boleh juga membaca doa ketika berbuka tersebut, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, bagaimana dengan kemudian para ulama kontemporer? Saya akan sebutkan satu saja. Di sini adalah fatwa Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ketika kemudian beliau ditanya, adakah doa yang ma'thur dalam berbuka? Beliau ditanya, hal hunaka du'aun ma'thurun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda waqtil iftar? Apakah ada doa yang ma'thur atau yang doa yang diriwayatkan atau dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa? Jawaban beliau adalah inna waqtal iftari mautinu ijabatid du'a. Sesungguhnya waktu berbuka puasa adalah waktu diijabahnya doa. Li'annahu fi akhiril ibadah, karena waktu tersebut waktu akhir ibadah. Wa li'annal insana ghaliban min dha'fin nafsi inda iftarihi. Dan kebanyakan manusia biasanya itu dalam keadaan lemah nafsunya pada saat dia berbuka puasa. Wa kullama kanal insanu ad'afa nafsan wa arraqa qalban kana aqrabu ilal inabati wal ikhbati ilallahi azza wa jalla. Dan ketika manusia itu dalam kondisi nafsunya lemah dan hatinya kemudian lembut, maka pada saat itulah saat dia paling kemudian kondisi mudah bertobat dan tunduk kepada Allah azza wa jalla. Wa du'aul ma'thuru. Nah, di sini kata beliau, wa du'aul ma'thuru, dan doa yang ma'thur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Wa minhu aidon, dan di yang kemudian merupakan doa ma'thur juga selain doa tersebut adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, jadi kemudian beliau melanjutkan hadzanil haditsani wa in kana fiha dha'fun lakinna ba'du ahlil ilmi hassanahu. Dua hadis tadi, kalaupun kemudian ada yang mendhaifkannya, tetapi sebagian para ulama atau sebagian ulama mengatakan kedudukannya hasan, atau sebagian ulama menghasankannya. Wa ala kulli halin fa idza da'auta bidzalika aw bi ghairihi 'indal iftari mautinu ijabatin. Terlepas dari itu semua, kalau kamu kemudian berdoa dengan doa yang tadi itu, dua doa tadi, ataupun dengan doa yang lainnya sesuai dengan kebutuhanmu, memohon kebaikan dunia dan akhirat, maka kemudian waktu berbuka puasa itu adalah waktu diijabah doa, dan boleh berdoa dengan doa apapun, apalagi doa yang dua tadi. Jadi jelas ya bahwa kemudian para ulama kemudian mengatakan sunnah membaca doa tersebut. Syekh Abdul Qadir
Al-Arnaud ketika memberikan tahqiq pada kitab Al-Azkar karya An-Nawawi, ketika mengomentari hadis itu, ketika dikatakan di di kitab Al-Azkar, walahu ayyaqula aidan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan bagi yang berpuasa juga disunahkan membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, rawahu Abu Daud mursalan. Dikatakan di kitab tersebut hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud secara mursal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan, memberikan tahqiq, walakinnahu lahu syawahidu yuqawwi biha. Tetapi hadis tadi memiliki syawahid. Syawahid itu adalah sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis-hadis yang redaksinya serupa, baik kemudian secara matan ataupun maknanya, atau maknanya saja, dan itu banyak, dan kemudian syawahid itu menguatkan hadis tadi, hadis tentang kemudian Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak ragu-ragu lagi di sore hari ngabuburit kita dengan membaca atau dengan banyak-banyak membaca doa apapun itu. Dan sekali lagi, doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan yang redaksinya kemudian hampir mirip dengan itu, yang lainnya itu sama sekali tidak bid'ah. Para ulama dari 4 madhab mengatakan itu adalah sunnah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.